Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan modifikasi sensor potensiometri. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Nursatul Fuldana, Goliana Yamarenindra, yaitu saya sendiri, Bahira Rizky Suryanisa, dan Retria Nariswati Haksitawati. Lalu ada proses pembuatan sensor potensiometri eh, eh, yang kami dapatkan dari acuan dari jurnal yang kami peroleh. Proses pembuatan sensor pemilih ion kontak padat ini melibatkan beberapa langkah yang ada, yaitu pertama persiapan koktail membran, yaitu campuran bahan untuk membangun membran sensor ini dipersiapkan sesuai komposisi yang diinginkan untuk sensor tertentu. Komposisinya ini ada 33,17% PVC atau polyvinyl klorid, 66,60%, 2 NPOE atau 2 nitropenyl oktil ether, lalu ada 0,23% potasium tetrakis, 4 kloriphenyl borate, 0,63%, 2 hidroksipropil siklodextrin, dan 0,5% multivalent karbon natobs. Kemudian ada pencampuran bahan membran. Nah, komponen yang tadi telah disebutkan dicampur bersama dan diajarkan dalam pelarut tertentu, yaitu THF atau tetrahidrofuran. Nah, bahan membran ini dicampur bersama, kemudian didispersikan dalam 6 ml THF dan disonikasi selama 30 menit untuk mendapatkan larutan yang homogen. Proses ini bertujuan untuk menciptakan larutan yang homogen dari bahan-bahan membran yang tadi telah disebutkan. Kemudian ada pengaplikasian larutan membran ke elektroda. Setelah larutan membran homogen ini terbentuk, larutan kemudian diaplikasikan ke permukaan elektroda tembaga yang telah dibuat secara mikro. Penerapan larutan membran ini dilakukan dengan menggunakan pipet mikro. Kemudian ada penyusunan koktail membran pada elektroda. Koktail membran yang telah diaplikasikan pada elektroda kemudian dibiarkan menguap selama semalam pada suhu ruangan agar pelarutnya atau THF ini menguap sepenuhnya. Nah, proses ini dilakukan bertujuan untuk membentuk lapisan membran yang solid dan kohesif. Kemudian yang lima itu adalah persiapan elektroda. Setelah proses pengeringan ini selesai, elektroda yang dilapisi membran kemudian dikondisikan dengan merendamnya dalam larutan standar karbinoksamin maleat dengan konsentrasi 1 kali 10⁻², selama periode waktu tertentu seperti 24 jam. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan elektroda siap digunakan untuk pengukuran yang akurat dan stabil. Nah, proses pembuatan sensor pemilih ion kontak padat ini fokus pada pembentukan lapisan membran yang solid dan kohesif di atas elektroda, yang memungkinkan sensor untuk selektif mendeteksi ion tertentu dalam larutan. Langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya menghasilkan sensor yang akan siap digunakan untuk menganalisis potensiometrik dalam aplikasi pemantauan dan pengukuran ion. Baik, yang berikutnya adalah gambar desain sensor potensiometri. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa sensor potensiometri itu terdiri atas sel pengukurannya, elektroda referensi, elektroda kerja, kemudian elektroda kerja yang pada gambar itu adalah elektroda kerja berbasis CU, di mana itu pada ujungnya terdapat membran selektif ion, kemudian juga terdapat potensiometer. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparannya. Jadi komponen potensiometer, sensor potensiometri yang telah saya sebutkan, yaitu yang pertama, elektroda referensi. Elektroda referensi yang digunakan dalam jurnal adalah elektroda referensi AKI-ADCL. Elektroda ini tuh berfungsi untuk menyediakan potensial referensi yang stabil serta terstandarisasi selama pengukuran. Nah, elektroda referensi itu digunakan untuk memastikan bahwa perbedaan potensial listrik yang diukur pada elektroda kerja adalah akibat dari perubahan yang disebabkan oleh zat yang diukur. Jadi bukan karena perubahan yang tidak dikendalikan oleh referensi potensialnya. Kemudian yang kedua adalah elektroda kerja CU yang dimodifikasi. Elektroda CU yang dimodifikasinya ini itu dilakukan dengan cara menambahkan membran selektif ion, yakni atau ISE, pada ujung elektrodanya, di mana itu komponen-komponen penyusunnya antara lain adalah ionofor, yakni yang digunakan adalah 2 hidroksipropil siklodextrin atau 2-HPCD. Kemudian polimer yang digunakan adalah PVC high molecular. Plasticizer yang digunakan adalah bis 2-ethyl hexyl sepakat atau PS dan 2 nitrovinyl oktil ether atau 2 NPOE. Kemudian pelarut yang digunakan adalah tetrahidrofuran atau THF. Kemudian ada juga insulating dye atau pewarna isolasi. Nah, ini fungsinya tuh untuk melapisi elektroda CU sehingga dapat mencegah terbentuknya lapisan air pada permukaan elektroda, yang mana itu dapat mengganggu respon dari sensor potensiometrinya.
Kemudian yang ketiga adalah potensiometernya. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengukur perbedaan potensial antara elektroda kerja dan referensi. Kemudian yang berikutnya adalah sel pengukuran, yakni wadah atau tempatnya, di mana sampel yang akan diukur itu ditempatkan, serta tempat untuk menaruh elektroda-elektroda yang digunakan. Berikutnya adalah kabel penghubung. Nah, kabel penghubung ini digunakan untuk menghubungkan sensor potensiometri dengan potensiometernya. Nah, berdasarkan dari jurnal, modifikasi yang dilakukan pada elektroda kerja CU-nya ini itu diberi membran selektif ion ISE yang spesifikasinya adalah kontak padat. Nah, dalam sensor ISE kontak padat ini, membran ion selektif akan terintegrasikan ke dalam sebuah matriks padat atau film, yakni maksudnya adalah membrannya itu yang menempel langsung pada permukaan elektroda kerja. ISE ini dibuat dengan mencampurkan polimer, ionofor, plasticizer, dan satu komponen penting lainnya yakni transducer ion ke elektron berupa multi-wall carbon nanotubes atau MWCNTS. Nah, ini semuanya akan dicampur ke dalam pelarut THF. Nah, transducer ion ke elektron ini itu memungkinkan terjadinya konversi perubahan konsentrasi ion menjadi perubahan potensial listrik yang akhirnya akan dapat diukur. Nah, mengapa MWCNTS itu dipilih? MWCNTS ini dipilih sebagai transducer karena itu sifatnya hidrofobik sehingga dia tidak akan membentuk lapisan air pada antarmuka membran dan dia juga tidak ada reaksi redoks yang terlibat sehingga reaksi samping yang tidak diinginkan itu dapat dicegah. Nah, selain itu, ISE berbasis MWCNTS ini dapat memberikan respon Nernstian yang tinggi. Nah, di mana respon Nernstian yang tinggi ini maksudnya itu sensitivitasnya itu berarti baik, begitu. Nah, menurut hukum Nernst itu sendiri, perubahan potensial pada elektroda ion selektif itu sebanding dengan logaritma dari perubahan konsentrasi ion dalam larutan dengan gradien yang diberikan oleh konstanta Nernst. Respon Nernstian yang tinggi mengindikasikan bahwa sensor tersebut memiliki sensitivitas yang baik terhadap perubahan konsentrasi ion dalam larutan. Nah, hal tersebutlah yang akan mengakibatkan hasil pengukuran yang lebih akurat serta stabil. Baik, selanjutnya merupakan prinsip dan cara kerja dari sensor yang telah dimodifikasi. Nah, sensor potensiometri elektroda selektif ion kontak padat yang dimodifikasi dengan multi-wall carbon nanotube itu menggunakan substrat tembaga CU yang diproses secara mikrofabrikasi dengan multi-wall carbon nanotube sendiri itu bertindak sebagai transducer ion elektron. Nah, dalam hal ini, NWCNTS ini akan digunakan sebagai penghubung antara membran ion selektif dan substrat dari tembaga. Nah, kemudian dalam jurnal ini diketahui untuk mengetahui kegunaan dari sensor berjalan dengan baik digunakan pengukuran terhadap tablet micellar yang mengandung 5 mg CRX, di mana CRX ini merupakan ion yang ditargetkan pada sensor potensiometri yang dimodifikasi ini. Nah, yang pertama adalah preparasi micellar bubuk, di mana tablet micellar ini setiap tabletnya mengandung 5 mg dari CRX. Nah, preparasinya yaitu dengan cara dihancurkan, ditumbuk dengan mortar, dan kemudian digiling hingga menjadi bubuk. Selanjutnya itu pengancaran micellar dengan konsentrasi yang berbeda, di mana pengancaran ini dilakukan pada gelas ukur sekitar 25 mili yang dianjurkan dengan Aquades dengan pH 7. Kemudian setelah itu elektroda dari sensor yang telah dimodifikasi dan juga elektroda referensi AgCl dimasukkan ke dalam larutan micellar yang telah disiapkan pada gelas beaker. Nah, setelah itu dilakukan pengukuran potensiometri. Nah, pada proses pengukuran tersebut terjadi kerja dari potensiometer yang telah dimodifikasi. Nah, terdapat elektroda selektivitas ion kontak padat yang sangat selektif terhadap ion CRX. Dalam hal ini, CRX ini terkandung dalam micellar. Nah, pada awalnya sensor elektroda selektif ion kontak padat ini merupakan hasil modifikasi yang memiliki permukaan membran yang selektif terhadap CRX itu sendiri. Nah, sehingga terdapat perbedaan sifat dari fisikokimia kation pengganggu seperti hidrofiliknya, ukuran ioniknya, mobilitas, dan permeabilitas kation tersebut, sehingga menghambat
partisi dari ionnya. Nah, sehingga elektroda yang telah digunakan itu memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap ion CRX ini. Nah, sensor yang telah dimodifikasi ini pada larutan micellar ini bakalan eh, mengalami pertukaran pada membran ion selektifnya dengan larutan CRX yang dihasilkan sebagai respon potensial elektrik. Nah, hal ini tuh terjadi karena akibat dari perbedaan konsentrasi ion membran dan larutannya. Nah, setelah ISE terkena CRX, ion hidrofilik seperti K+, Na+, Mg2+, dan Ca+, itu nggak bisa lagi menggantikan CRX di dalam membran ini, sehingga CRX sepenuhnya dapat terionisasi dan dirasakan ini tuh bakalan potensialnya bisa diukur sekitar di pH 4-7. Makanya tadi tuh dilarutkan di Aquades pada pH 7 gitu, karena selain daripada 4 hingga 7 itu udah nggak optimum lagi dan terjadi penurunan dari potensialnya. Nah, setelah itu elektroda referensi Ag-AgCl itu bisa membuat sensor itu lebih stabil gitu. Nah, setelah itu terjadi transduksi ion ke elektron, di mana dalam hal ini perubahan ion yang terjadi tadinya itu dapat merubah respon ionik menjadi listrik yang nantinya bisa diukur potensialnya. Nah, pada ISE kontak padat yang dimodifikasi ini, si multi-walled carbon nanotube itu bisa menjadi transducer yang meningkatkan lapisan antarmuka membran sehingga sensitivitasnya lebih tinggi gitu. Nah, setelah itu potensial dari larutan micellar yang mengandung CRX ini bisa diukur dengan baik. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah merupakan aplikasi dari sensor itu sendiri. Jadi, elektroda selektif ion kontak padat ini yang dimodifikasi dengan multi-walled carbon nanotubes itu menawarkan solusi yang sangat menguntungkan dalam bidang analisis. Nah, dengan sifatnya yang dia sederhana, dia juga hemat biaya, ramah lingkungan, dan juga membutuhkan penggunaan pelarut yang kecil dan menghasilkan limbah yang minimal, elektroda ini menjadi pilihan yang menarik untuk berbagai aplikasi analisis. Nah, selain itu, kelebihan lainnya itu waktu respon yang dia miliki itu lebih cepat. Kemudian ada umur operasional, dia itu lebih panjang, serta memiliki selektivitas yang baik dan batas deteksi yang rendah. Eh, Elektroda modifikasi ini mampu memberikan pemantauan selektif terhadap karbinosamin malet, baik dalam bentuk murni maupun formulasi obat tanpa memerlukan pemisahan tambahan. Nah, dengan demikian, elektroda ini itu nggak hanya efektif dalam memberikan hasil analisis yang akurat, tapi dia juga memberikan pilihan yang berkelanjutan dan juga efisien untuk aplikasi di berbagai bidang farmasi dan industri lainnya. Boleh di next? Nah, oke. Selain itu, ada beberapa sensing yang dilakukan oleh elektroda ini. Jadi, elektroda ini dapat digunakan untuk memantau ion logam seperti kalsium, natrium, dan juga kalium dalam larutan. Juga mendeteksi ion anion seperti klorida, nitrat, dan juga sulfat. Nah, selain itu, elektroda ini juga berguna dalam aplikasi biokimia untuk pemantauan reaksi kimia dalam sistem biologis. Nah, dalam bidang farmasi juga dia bisa digunakan untuk pemantauan kualitas dan kuantitas bahan aktif dalam produk farmasi. Dalam konteks lingkungan, elektroda ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kontaminan ionik dalam air dan lingkungan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengawasan kualitas air minum dan penelitian lingkungan secara umum. Dengan fleksibilitas dan aplikasi yang luas, elektroda ini selektif ion kontak padat yang dimodifikasi dengan MWCNCS ini menawarkan kemungkinan untuk mendeteksi dengan memantau berbagai jenis ion dengan selektivitas dan spesifitas yang tinggi. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.